Cek. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata ala qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-maliku haqqul mubin wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyibah wa amalan mutaqabbala. Bapak Ibu hadirin jamaah pengajian rutin rahimakumullah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan, nikmat iman, nikmat kesehatan, sehingga kita bisa hadir di masjid kita tercinta ini untuk menunaikan ibadah sholat subuh. Kita lanjutkan dengan thalabul ilmi sampai nanti insya Allah masuk waktu syuruk. Mudah-mudahan ini semua akan dicatat oleh Allah Ta'ala sebagai amal soleh. Yang kedua, sholawat serta salam mudah-mudahan senantiasa terlimpah kepada junjungan kita, suri tauladan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alladzi adal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah. Nabi yang telah menunaikan amanah, memberikan nasihat kebaikan kepada umat manusia, menyampaikan risalah ilahiyah. Mudah-mudahan kita istiqomah untuk menjadi pengikut beliau, sehingga kelak di akhirat pun kita akan berkumpul bersama beliau, mendapatkan syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita. Kita baca kitab Ad-Da' wa Dawa, penyakit dan obatnya, atau dalam judul lain Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'is syafi, jawaban-jawaban yang lengkap terhadap beberapa pertanyaan-pertanyaan ya, bagi mereka yang membutuhkan obat, lebih-lebih adalah obat hati. Kita masih sampai pada bab tentang keterkaitan antara amal manusia dengan ampunan Allah. Pada pertemuan yang lalu kita bahas tentang contoh orang-orang yang antara keinginannya dengan amal perbuatannya itu tidak sama. Maksudnya dia itu menginginkan ampunan Allah tetapi tidak melaksanakan apa yang diperintah oleh Allah Ta'ala. Ini kan boten sinkron. Kepingin nang Malang melakukan ngidul ya ndak akan ketemu. Kepingin mendapatkan ampunan Allah, kepingin mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah, tetapi selalu bermaksiat kepada Allah.
yang dilarang oleh Allah Ta'ala itu diterjang, yang diperintahkan malah ditinggalkan. Nah, oleh karena itu para jamaah rahimakumullah, kita memang perlu bermohon kepada Allah Ta'ala untuk supaya hati kita ini bisa tetap di dalam kebaikan ya. Di dalam hadis ini yang diriwayatkan dari sahabat Anas bin Malik, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdoa. Kita bayangkan Pak, Rasulullah, manusia yang sudah dijamin diampuni dosa-dosanya oleh Allah. Jadi satu-satunya manusia yang dosanya itu diampuni langsung itu ya Rasulullah itu. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Allah akan mengampuni dosamu, baik itu dosa yang sekarang maupun dosa yang akan datang. Rasulullah yang kayak begitu saja, itu beliau masih berdoa seperti ini. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ini sakit apa lagi nih? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia. Wahai Allah, muqallibal qulub, yang membolak-balikkan hati manusia, sabit qalbi ala dinik, tetapkanlah hati kami di atas agamamu. Itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kalau di dalam Al-Quran juga ada, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Nah, ketika Rasulullah mengajarkan doa ini, kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, amanna bika wa bima ji'ta bihi fahal takhafu alaina. Ya Rasulullah, kami sahabat-sahabatmu ini telah beriman kepada engkau dan apa yang engkau bawa, maksudnya telah berislam, beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Al-Quran. Apakah engkau masih mengkhawatirkan kami? Loh, kanjeng Nabi kula ini kan pun setia dan panjenengan, kanjeng Nabi, jangan masih meragukan kami ini. Sehingga masih disuruh berdoa untuk menetapkan hati. Dijawab oleh Rasulullah, qala na'am, benar, iya. Maksudnya, iya, saya mengkhawatirkan itu. Kenapa? Innal quluba baina isba'aini min asabi'illahi yuqallibuha kaifa sya'. Sesungguhnya, kata Rasulullah, hati manusia itu berada di antara dua jari dari jari-jarinya Allah. Innal quluba baina isba'aini min asabi'illah yuqallibuha kaifa sya'. Maka Allah lah yang membolak-balikkan sekehendaknya. Sehingga hati manusia itu kan kadang-kadang tidak stabil. Kadang imane mantap serogep sama, kadang aras-arasan ya aras-arasan. Itulah yang dinamakan hati, yang dalam bahasa Arab disebut qalbun, yang yataqallab, yang selalu berubah-ubah. Padahal tempatnya iman itu di dalam hati. Sehingga Rasulullah itu pernah bersabda, nanti di akhir zaman itu manusia akan berada di situasi yang gelap. Fasatakunu fitanun
kaqita'il lailil mudlim. Nanti kamu akan bertemu dengan satu masa yang penuh fitnah. Sehingga saking banyaknya fitnah ketika itu, kaqita'il lailil mudlim, seperti malam yang gelap gulita. Nah, ketika itu la yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafir. Orang itu hatinya sudah wis napa? Bahasa Jawane isuk tempe walik ya. Isuk dele sore tempe. Gampang berubah-ubah. Mban menjes. Artinya hatinya itu memang ya takolab, berubah-ubah. Pagi masih beriman, sore sudah kafir. Sore masih beriman, pagi sudah kafir, kata Rasulullah dalam hadis itu. Yabi'u dinahum bi'aradin minad dunya. Banyak orang itu yang mengorbankan agamanya demi kepentingan dunianya. Maka di antara doa yang harus selalu kita baca, mohon ketetapan iman, mohon ketetapan Islam. Allahumma khtim lana bil iman, Allahumma khtim lana bil Islam, Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ini Pak, paling penting supaya kita itu terus di atas bimbingan Allah, supaya kita itu terus bisa menapaki jalan raya hidup dan kehidupan ini di atas jalan kebenaran. Namanya manusia, Pak, siapapun orangnya, kadang-kadang ya tidak sengaja maupun sengaja itu mesti ngelakoni dosa. Maka disinilah pentingnya kita bermohon kepada Allah untuk selalu dibimbing di atas kebenaran. Doa yang lain ada itu, Allahumma arinal haqqa haqqa. Ya Allah, tunjukkan kepada kami bahwa sesuatu yang benar itu benar. Wa arinal batila batilan. Sebelum itu warzuqna tiba'ah. Tidak hanya sekedar kita minta ditunjuki kebenaran, tetapi warzuqna tiba'ah. Kita mohon kekuatan untuk bisa melakukan kebenaran itu. Lek rodok dereng dilakoni nggih sik. Dereng patek manfaat. Wa arinal batila batilan, dan tunjukilah kepada kami bahwa yang salah itu salah. Warzuqna jtinabah, dan berikanlah kepada kami kekuatan untuk menjauhinya. Nah, itu doa mohon petunjuk. Dan disebutkan di dalam riwayat lain bahwasanya Rasulullah SAW berkata kepada Jibril, "Ya Jibril, ma liya lam ara Mikaila dhahikan qad." Niki Rasulullah niku tanglet kepada malaikat Jibril. Kita tidak usah heran ya, karena malaikat Jibril ini kan selalu setia mendampingi Rasulullah atas perintahnya Allah. Jadi dengan Rasulullah ya kadang berdialog. Jibril, aku kok ora tau ndelok malaikat Mikail iku guyu ya. Sinten Pak malaikat Mikail iki, Pak? Sing ditugasin jaga neraka. Neraka lak Malik. Malaikat Mikail itu tugasin apa? Bagi rezeki ya, membagi rezeki. Nah itu loh, oleh Rasulullah ditanyakan, Jibril, aku ora tau ketok Mikail itu guyu ya. Malaikat Mikail itu guyu, tertawa. Qala, kemudian Jibril menjawab, ma dhahika mundu khuliqatin nar. Nggih Kanjeng Nabi, anjane sajeke Gusti Allah niku ndamel neraka. Malaikat Mikail itu tidak pernah tertawa. Jadi saking napa dahsyatnya neraka. Jadi sejak Allah Ta'ala itu menciptakan neraka dan malaikat Mikail ini tahu tentang neraka,
maka dia tidak pernah tertawa. Jadi inilah Pak, salah satu motivasi kita untuk beribadah itu, kita ya mengingat ancaman Allah, kita juga mengingat berita gembira berupa surga. Ini harus kita seimbangkan. Di dalam Sahih Muslim ini Rasulullah SAW bersabda, ini hadisnya mengkisahkan tentang situasi nanti di akhirat. Jadi kalau keterangan-keterangan tentang akhirat ini harus berdasarkan dalil yang sahih, bukan angan-angan atau persangkaan-persangkaan. Di dalam hadis riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, yu'ta bi an'ami ahli dunya min ahlin nar. Nanti akan dihadirkan salah seorang calon penghuni neraka yang dia itu di dunianya termasuk orang yang mendapatkan kesenangan. Gampangane yang paling sugih sak dunya lah. Jadi seolah-olah di dunia ini apapun dia bisa keturutan. Kemudian fayusbahu finnar sibghatan. Kemudian orang itu dicelupkan ke dalam neraka sekali celupan. Apa yang terjadi? Ketika ditanya kepada dia, summa yuqalu lahu ya bani Adam, hal ra'aita khairan qattun? Wahai manusia, apakah kamu pernah melihat satu kebaikan, atau apakah kamu pernah merasakan satu kesenangan selama ini? Kemudian dia menjawablah, wallahi ya rabbi, wa yu'ta bi asyadin nasi bu'san fid dunya. Dia menjawab, demi Allah, saya tidak pernah sekalipun merasakan kesenangan. Artinya azab neraka yang hanya sebentar tadi itu sudah melupakan dia terhadap kesenangan dunianya yang paling nyenengno niku, itu tidak ada apa-apanya. Jadi senenge donya kena niku tok pun ilang. Selanjutnya wa yu'ta bi asadin nasi bu'san fid dunya min ahlil jannah. Kemudian sebaliknya ini dihadirkan orang yang selama di dunianya tidak pernah senang. Soro lah uripe dunyane soro. Kemudian fayus bahu fil jannati sibghatan. Kemudian dia dimasukkan ke dalam surga sebentar saja. Fayuqalu lahu ya bani Adam, hal ra'aita bu'san qatun? Wahai manusia, apakah kamu pernah melihat kesengsaraan? Dia menjawab, la wallahi ya rabbi, ma marra bi bu'san qatun wala ra'aitu shiddatan qatun. Saya tidak pernah merasakan penderitaan apapun ya Allah. Jadi lali terhadap kesengsaraan di dunianya. Ini menunjukkan betapa kehidupan yang hakiki itu ya kehidupan di akhirat. Maka orang yang di dunianya ini tertipu, nanti dia di akhirat akan menyesal. Sehingga Rasulullah itu ketika mendefinisikan orang cerdas, orang yang pinter, itu simpel sekali. Al-Qayyis, orang yang cerdas, itu adalah mandana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang bisa membina nafsunya di dunia ini, sekaligus dia itu gemar mengumpulkan amalan-amalan
yang nanti akan bisa dinikmati di hari akhirat. Itu orang cerdas. Jadi menjadikan dunia ini sebagai kendaraan untuk menuju kebahagiaan akhirat. Nah, para jamaah rahimakumullah, hadis yang barusan kita baca ini memberikan gambaran juga betapa kehidupan akhirat itu tidak bisa kita bayangkan. Kata Rasulullah, nikmatnya surga itu la ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatra fi qalbil bashar. Tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, tidak pernah terbersit dalam hati manusia. Dahsyatnya siksa neraka juga demikian. Dalam suatu hadis diterangkan neraka itu dalamnya, kalau kita masuk neraka sekarang itu baru masuk nyampe ke dasar neraka itu loh 70 tahun baru nyampe. Itu dalamnya neraka. Panasnya neraka, andai kata langit ini dimasuki api neraka, bocor selubang jarum, kemudian masuk api neraka sedikit saja, terbakarlah dunia ini. Itu kata Rasulullah kayak begitu. Maka tadi saya sampaikan, betul-betul kita harus selalu berdoa dan berdoa kepada Allah Ta'ala, minta perlindungan dari azab neraka, minta perlindungan dari azab kubur, seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Itu idza tasyahadta fasta'id billahi min arba'in. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masyihi dajjal. Wa fil musnad min hadisil Barra ibni Azib qala, dan di dalam musnad Imam Ahmad hadis dari sahabat Barra bin Azib qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, kami pergi keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi janazati rajulin minal ansar, untuk mengiringkan jenazah salah seorang dari sahabat Ansor. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad, maka kami berhenti di kuburnya sementara liang lahatnya belum selesai dibuat. Jadi ini Rasulullah dan para sahabat itu mengiringkan jenazah, kemudian liang lahatnya kok belum selesai. Akhirnya sambil menunggu, fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah duduk, dan kami pun duduk di sebelah beliau. Ka'anna ala ru'usina thair, kemudian ketika sedang duduk-duduk seperti itu, kok kami melihat di atas kepala kami sedang ada burung. Dan ketika itu suasananya sangat hening sekali. Jadi di makam, di dalam proses penguburan jenazah salah seorang sahabat Ansor, kok kemudian liang lahatnya belum selesai, Nabi duduk-duduk. Bisa dibayangkan guys suasana ini guys. Kemudian
Ini yang menarik. Wa fi yadihi udun yang kutubihi fil ard. Kemudian ketika duduk-duduk itu tangan beliau, tangan Rasulullah itu memegang ranting dahan pohon, memegang apa? Rantingnya pohon, kemudian beliau pukul-pukulkan ke tanah. Dipukul-pukulkan ke tanah, farafa'a ra'sahu. Kemudian Rasulullah sambil dangak mengangkat kepala beliau. Faqala, sambil berkata, ista'idu billahi min adabil qabri. Ista'idu billahi min adabil qabri. Ista'idu billahi min adabil qabri. Sampai 3 kali. Mintalah ampun, mintalah perlindungan kepada Allah Ta'ala dari azab kubur. Jadi selalu Rasulullah itu banyak-banyak mengingatkan kematian kepada para sahabat, karena itu akan bisa menjadi rem kita supaya tidak terlalu berlebihan di dalam mencintai dunia, supaya kita itu semangat dalam beribadah, mengumpulkan bekal akhirat. Menarik sekali riwayat ini. Jadi Rasulullah sambil pegang-pegang apa? Ranting pohon itu sambil begini. Para sahabat di sekitar beliau mendengarkan. Banyak-banyaklah minta perlindungan kepada Allah dari azab kubur. Summa qala, kemudian Rasulullah melanjutkan sabda beliau. Innal abdal mu'min idza kana fi inqita'in minad dunya. Sesungguhnya seorang hamba yang beriman ketika ia menghadapi saat-saat berpisah dari dunia menuju akhirat, menuju alam kematiannya, alam barzah. Wa iqbalin minal akhirah nazala ilaihi malaikatun minas samai bidul wujuhi ka'anna wujuhahumus samsa. Jadi ketika orang mukmin itu menghadapi saat-saat kematiannya, maka turunlah kepadanya malaikat yang wajahnya putih bersih, wajahnya mengeluarkan cahaya. Mereka para malaikat itu membawa kain kafan dari surga. Mereka lalu duduk di sekitar orang yang beriman itu. Ini Nabi menerangkan tentang saat-saat kematian orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan kita bisa seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Mengakhiri, memungkasi kehidupan kita ini dengan husnul khatimah. Subhanallah, itu sesuatu yang luar biasa. Kemudian malaikat tadi mengatakan, ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, keluarlah ruhmu. Menuju kepada maghfiratim minallah, menuju kepada ampunan Allah, waridwanin, dan keridhaannya. Kemudian malaikat maut akhirnya mencabut nyawanya. Itulah mati yang indah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Surat Al-Fajr. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, kembalilah engkau kepada Tuhanmu dengan ridho dan diridhoi. Oh, ini gandeng. Ridho dan diridhoi. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku.
wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Ini proses kematian orang yang beriman. Tidak selesai sampai di situ. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada para malaikat, catatlah hambaku itu di dalam Illiyin. Catatlah dia di tempat yang mulia. Maka kemudian dia termasuk orang-orang yang beruntung. Selanjutnya, setelah dia itu meninggalkan dunia ini, maka dia berpindah ke satu alam yang namanya alam barzah. Rasulullah bersabda, melanjutkan keterangan beliau, jadi ketika orang itu berada di alam barzah, maka dia akan didatangi fayatihi malakani, dua orang malaikat. Dan ini sing dikatakan pertanyaan kubur nih, Pak. Yang katanya sudah bocor pertanyaan kubur itu. Tapi walaupun seperti itu, tidak gampang nanti menjawabnya. Dan ini sangat tergantung dengan amal perbuatan kita di dunia. Apakah kita bisa menjawab? Apakah kita ketika itu la adri, la tidak tahu, aku tidak mengerti. Naudzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita termasuk yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kubur. Fayakulani, kemudian malaikat itu bertanya kepada ruh tadi itu, man rabbuka, siapa Rabbmu? Maka orang yang beriman tadi akan menjawab, Allahu Rabbi, Allah lah Tuhan kamu. Wa ma dinuka, apa agamamu? Al-Islamu dini. Wa ma imamuka, ditanya siapa imammu? Napa jawabannya, Pak? Wa ma imamuka? Al-Qur'an imami, Al-Qur'an imamku. Begitu satu persatu pertanyaan bisa terjawab, maka tiba-tiba terdengarlah panggilan dari langit. Ada suara dari langit. Apa suaranya? Hambaku benar. Artinya dia lulus. Maka bentangkanlah untuknya permadani dari surga. Berikan ia pakaian dari surga, dan bukakanlah untuknya satu pintu menuju surga. Maka ia, kata Rasulullah, mendapatkan sebagian kesenangan dan keindahan surga di alam kuburnya. Maka salah satu doa yang kita baca untuk mendoakan orang yang meninggal, Allahumma ja'al qabrahu raudhatan min riyadil jinan. Ya Allah, jadikanlah kuburnya menjadi taman di antara taman-taman surga. Wala taj'al qabrahu hufratan min hafarin niran. Jangan jadikanlah kuburnya menjadi liang di antara liang-liang neraka. Karena ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan mendapatkan nikmat kubur, ada kemungkinan mendapatkan azab kubur. Ini tadi orang-orang yang beriman, orang-orang mukmin. Sekarang orang-orang kafir. Rasulullah menjelaskan
Jika orang kafir yang menghadapi saat-saat kematiannya, maka turunlah kepadanya malaikat yang wajahnya hitam. Wajahnya sampun mboten padha, sangat lek ini. Sing ditugasin njabut nyawane wong kafir niku malaikate niku kereng. Kalau tadi orang beriman malaikatnya itu wajahnya berseri-seri, bersinar. Ini padha karo lek mantenan mbek penjara niku. Lek mantenan kan dipilih sing terima tamu kan sing ayu-ayu sing ganteng-ganteng. Lek di penjara kan sing golek kereng-kereng. Cara menyambutnya juga beda. Lek terima tamu manten nggih monggo dipersilahkan. Masuk surga juga begitu. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Disambut malaikat. Lek ten penjara apa ada polisi nglebokno maling, ayo pinarak kono. Jungkrakno ta. Neraka ngoten niku. Maka orang-orang kafir naudzubillah min dzalik saat kematiannya sudah seperti itu, sudah berbeda. Malaikat yang datang itu malaikat dengan wajah yang hitam, malaikat dengan wajah yang kereng. Ini hadis Rasulullah loh Pak. Ini Rasulullah menceritakan kronologis kematian antara orang yang beriman dengan orang yang kafir. Setelah itu malaikat tadi duduk dan kemudian dikatakan, wahai jiwa yang hina, keluarlah kamu. Kalau tadi kan wahai jiwa yang tenang, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai jiwa yang tenang, kembalilah engkau kepada Allah dengan ridho dan ridhoi. Kalau orang kafir ini, wahai jiwa yang hina, dengan penuh kemarahan malaikat itu mencabut nyawanya. Sebagaimana dia itu mencabut batangan besi yang dipakai untuk membakar daging. Wah, nanti jabutin itu pokoknya dengan cara yang kasar. Naudzubillah min dzalik. Jadi kita juga perlu doa lagi. Satu di antaranya Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Supaya kita tidak mengalami kayak yang seperti ini. Kemudian akan keluarlah bau yang sangat busuk nanti di alam kuburnya, sehingga malaikat tidak membiarkannya walau sekejap untuk menyiksa dia. Kalau yang tadi itu diambilkan permadani dari surga, kalau ini diambilkan tikar dari neraka. Inilah makanya jadilah kuburnya liang di antara liang-liang neraka. Naudzubillah min dzalik. Kemudian Allah Ta'ala menyatakan, catatlah kitab amalnya fi sijjin. Kalau tadi fi ailiyin, di tempat yang tinggi. Kalau orang yang kafir, orang yang ingkar kepada Allah Ta'ala, fi sijjin, di bumi yang paling rendah. Maka dilemparkanlah ruhnya. Kemudian setelah Nabi bercerita ini, beliau membacakan Al-Quran surat Al-Hajj ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas samaa'i fatahtafuhu at-tayr aw takhwi bihi rihum fi makanin syahiq. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka seolah-olah dia itu seperti orang yang jatuh terjungkal dari atas langit. Kemudian fatahtafuhu at-tayr, disambar seekor burung besar, au tahwi bihi rih, atau dia diterbangkan angin, fi makanin syahiq, ke tempat yang jauh. Itulah nasibnya orang yang kafir, yang ingkar kepada Allah Ta'ala, yang di dunianya tidak pernah manut kepada Allah Ta'ala. Akhirnya sampailah dia pada penyesalannya. Mudah-mudahan kita termasuk yang tidak seperti itu. Amin ya rabbal alamin. Maka ini ngaji seperti ini, kita berjamaah, kita
senantiasa mencari ridho Allah dalam hidup kita di dunia ini, sehingga akhirnya kita memungkasi kehidupan kita dengan iman. Mungkin itu yang bisa kita pelajari pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu keterangan yang bermanfaat. Kesimpulan dari materi ini tadi adalah bahwa Rasulullah memberikan peringatan kepada kita, hiduplah di dunia ini untuk istiqomah dalam kebaikan, mentaati perintah Allah Ta'ala, banyak-banyak bertaubat, sehingga nanti kita bisa mengakhiri hidup dengan indah, didatangi malaikat wajah yang berseri-seri. Kemudian di alam kubur kita diambilkan permadani dari surga, dibukakan sedikit pintu surga, dia sudah mulai merasakan kenikmatan surga, bukan malah sebaliknya, seperti yang disampaikan Rasulullah tadi itu. Orang-orang yang ingkar, maka dia akan diambilkan tikar dari neraka, jadi alam kuburnya menjadi liang di antara liang-liang neraka. Naudzubillah min dzalik. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayah, amal, ilmu, rezeki yang barokah, dan akhirnya kita bisa memungkasi hidup kita di dunia ini dengan tetap membawa iman Islam husnul khatimah. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Nasrun minallah wa fathun qarib. Subhanaka wa huma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.